Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Video ini spesial untuk persiapan pretest PPG karena kita buat prediksi soalnya berdasarkan kisi-kisi nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kita buat kisi-kisinya itu apa, kemudian seperti apa contoh soalnya, prediksinya seperti apa. Spesial dari Klub Matematika. Langsung kita masuk ke latihan soalnya di soal yang pertama. Rumus suatu fungsi dinyatakan dengan fx sama dengan negatif 1 dikurangi x. Nilai dari f jika x-nya adalah negatif 3 adalah pilihannya A sampai dengan E. Bagaimana penyelesaiannya? Langsung kita bahas sekarang. Untuk penyelesaian ini, nilai ini ya tinggal langsung saja. Jadi gini, fungsinya kan berbunyi seperti ini, negatif 1 dikurangi x. Nah, x-nya di sini adalah negatif 3. Sehingga tinggal kita masukkan saja. Oh maaf, ini 1 ya. Gini, negatif 1 dikurangi x-nya kita ganti dengan negatif 3. Sudah seperti saja. Negatif 1, negatif ketemu negatif jadi positif 3, gitu ya. Negatif 1 ditambah 3, hasilnya adalah 2. Selesai, pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 2 ya. Harga 8 kg jeruk dan 6 kg apel adalah Rp34.000. Harga 1 kg apel adalah 1/2 atau 1,5 kali harga 1 kg jeruk. Harga 2,5 kg jeruk adalah titik-titik. A, B, C, D, dan E. Pilihannya A sampai dengan E. Bagaimanakah penyelesaiannya? Ya, langsung saja kita bahas di soal nomor 2 ini. Begini teman-teman ya, untuk jeruk saya kasih variabel A gitu aja ya. Untuk apel saya ganti dengan B gitu. Jadi dari sini 8 kg jeruk berarti 8A ditambah 6 kg apel berarti 6B gini sama dengan Rp34.000. Nah, gini kan. Oke. Kemudian di kalimat berikutnya di sini adalah 1 kg apel atau 1B, apel kan B tadi ya, sama dengan 1/2 dari harga 1 kg jeruk. Berarti 1/2 dari A. Langsung kita lanjutkan saja. Ini biar muncul 1/2, 1 kali 2 tambah 1 3. 3/2A. Jadi di sini sudah muncul B itu sama dengan 3/2A. Dari sini kita masukkan ke kalimat matematika ini. Jadi B-nya kita ganti. 8A-nya tetap gini. Kemudian 6 kali B. B-nya saya ganti 3/2A. Berarti sini 3/2A sama dengan Rp34.000. Kita selesaikan di sini. Lanjut, 8A-nya turun. Ditambah 6 dikali 3/2 atau langsung kita bagi saja dulu biar mudah. 6 saya bagi dengan 2. Berarti di sini ada 3. 3 kali 3 9. Berarti di sini menjadi 9A gitu ya. Sama dengan 34.000. Oke, gini. 8A ditambah 9A adalah 17A sama dengan Rp34.000. Sehingga A-nya adalah 34.000 ini dibagi dengan 17. Rp2.000. Nah, A sudah muncul di sini. Harga A, harga jeruk. Nah, jeruknya sudah ketemu harganya yaitu Rp2.000. Yang ditanya adalah harga jika 2,5 kg. 2,5 ini kalau saya jadikan pecahan biasa saja, 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 5/2 dikali dengan Rp2.000 ini. Nah, 5 kali ini 10.000 dibagi 2 Rp5.000 selesai. Nah, berarti harga 2,5 jeruknya adalah Rp5.000. Pilihan jawaban yang C. Seperti itu, cukup mudah karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Kita lanjut di soal nomor 3. Berdasarkan kisi-kisi pretest PPG. Sesuai sekali ini ya. Anita dan Bianca bekerja pada sebuah perusahaan sepatu. Anita dapat membuat 3 pasang sepatu setiap jam dan Bianca dapat membuat 4 pasang sepatu setiap jam.
Jumlah jam bekerja Anita dan Bianca 16 jam sehari. Dengan banyak sepatu yang dapat dibuat adalah 55 pasang. Jika banyaknya jam bekerja keduanya tidak sama, lama bekerja Anita adalah pilihannya A sampai dengan E. Oke, jadi ini memang kita buat sesuai dengan kisi-kisi. Artinya kalau melenceng tidak terlalu jauh dari model-model soal seperti ini. Artinya ini adalah benar-benar bisa digunakan untuk belajar teman-teman semuanya dalam menghadapi pretest PPG. Kita bahas untuk soal nomor 3 ini ya. Oke, di sini Anita saya ganti dengan A gitu ya. Bianca ini B gitu ya, biar mudah gitu ya. Kita bahas di sini yaitu mulai dari Anita dulu. Anita dapat membuat 3 pasang sepatu. Berarti di sini Anita bisa buat 3 pasang sepatu. Dan Bianca dapat membuat 4 pasang sepatu. Berarti B-nya sama dengan 4. Jumlah jam bekerja Anita dan Bianca adalah 16 jam sehari. Artinya A ditambah dengan B, jumlah jamnya itu 16 jam sehari. Banyak sepatu yang dibuat adalah 55 pasang. Artinya di sini A-nya kan 3, berarti 3A gini ditambah 4B gini sama dengan 55 pasang. Nah, ini tergantung pertanyaannya. Karena di sini yang ditanya adalah lama bekerja Anita, berarti variabel B yang kita samakan. Biar nanti muncul Anitanya. Sehingga di sini biar B sama, maka yang atas ini saya kalikan 4. Yang bawah tetap saja kalikan 1. Biar 4 kali B nanti kan 4B, sama B-nya. Sehingga nanti tinggal tersisa A, gitu konsepnya. Ini jika dikalikan 3 nanti akan 2 kali bekerjanya. Itu triknya ya. A dikali 4 adalah 4A, B kali 4 adalah 4B, 16 kemudian dikali 4 adalah 64. Sementara yang bawah kan dikalikan 1, berarti tetap 3A ditambah 4B sama dengan 55. Tetap ini. Nah, dari sini langsung bisa kita kurangi. Lihat di sini. 4B dikurangi 4B habis. Tinggal tersisa 4A dikurangi 3A. Berarti ini adalah 1A atau bisa dikatakan A saja. 64 dikurangi dengan 55 adalah 9. Berarti lama bekerja Anita adalah 9 jam. Pilihan jawaban yang A. Sederhana sekali, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 4. Di sini himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 dikurangi 8X dikurangi 20 sama dengan 0 adalah titik. Pilihan jawabannya pasti A sampai dengan E. Kita dicari HP atau himpunan penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Langsung kita bahas sekarang ya. Saya tuliskan lagi di sini yaitu posisinya adalah X pangkat 2 dikurangi 8X gini dikurangi 20, ini kan sama dengan 0. Nah, konsep ini kita ingat sebuah konsep bahwasanya jika di P kali Q atau kita lambang saja, kalau dikalikan dua bilangan itu hasilnya adalah ini, negatif 20. Gitu. Gini. Kemudian jika P ditambah Q, itu hasilnya adalah negatif 8. Gini ya teman-teman ya. Saya beri tanda di sini. Negatif 20 itu dari sini, ini ya. Dari ini ya, negatif 20. Kemudian negatif 8-nya dari ini, gitu ya. Langsung kita selesaikan di sini ada beberapa kemungkinan ya. Jika hasilnya negatif 20 itu kan bisa negatif 10 kali 2, ya kan bisa. Tapi syarat yang lain harus jawabannya negatif 8 kalau dijumlahkan dua variabel itu. Sehingga kita bisa membuat ini adalah gini. X gini, kemudian ini adalah X juga. Jika dikalikan hasilnya adalah negatif 20. Artinya di sini negatif 10 dan bilangannya adalah 2. Jika dikalikan hasilnya adalah negatif 20. Jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 8. Ya kan? Jika ini hanya 5 dan 4, tentu hanya memenuhi syarat pertama. Negatif 5 dan 4 dikalikan adalah negatif 20. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 1. Salah, tidak memenuhi syarat yang kedua. Gitu ya. Berarti tidak pakai ini. Kita pakai negatif 10 kali 2. Sehingga di sini kita tinggal memasukkan negatif 10 gini. Ini 2 karena plus berarti plus 2. Gini kan. Nah ini sama dengan 0. Sehingga
Kita bisa satu persatu. X dikurangi 10 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan pindah ke ruas kanan, negatifnya hilang menjadi positif. Nah, kemudian yang kedua, X tambah 2 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan, ini pindah ke ruas kanan berarti menjadi negatif. Sehingga X1-nya ya ini, antara 10 dan negatif 2. Ini yang memenuhi syarat negatif 2 dan 10. Ya ini pilihan jawaban yang A untuk soal nomor 4. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Bagaimanakah jika dikalikan hasilnya ini, jika dijumlahkan hasilnya ini. Seperti itu, cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 5 ya. Besar gambar berikut, perhatikan gambar berikut. Besar peluru sudut KLN adalah pilihannya A sampai dengan E. Gini ya. Kita bahas di sini, ini juga sesuai dengan kisi-kisinya ya. Perhatikan, hati-hati di sini jika yang ditanyakan adalah besar pelurus KLN. KLN. Karena pelurus berarti sebenarnya yang ditanyakan bukan KLN-nya, tapi sudut MLN-nya. Jadi sudut inilah yang ditanyakan. Karena pelurus dari KLN itu adalah MLN. Seperti itu. Ini yang ditanya. Ini garis lurus berarti besarnya adalah 180 derajat. Artinya di sini 3x ditambah 3 dijumlahkan dengan sudut ini 2x ditambah 2 hasilnya harus 180 derajat. 3x tambah 2x langsung saya tulis 5x ditambah 3 tambah 2 langsung saya tulis di sini 5 sama dengan 180 derajat. 5x sama dengan 5-nya pindah ke ruas kanan menjadi pengurangan, berarti 180 dikurangi dengan 5, 175. Sehingga X-nya sama dengan 175 dibagi dengan 5, 35. X-nya sudah ketemu 35, sehingga kita bisa mencari sudut ini. Nah, berarti akan menjadi 2X, kan gini, plus 2. X-nya ketemu 35, berarti kita ganti 35 gini. Ditambah 2. 2 kali 35 adalah 70, ditambah 2, 72. Selesai. Pilihan jawaban yang B. Seperti itu ya. Sederhana sekali ya. Tapi latihan ya. Kita berlatih di klub matematika ya. Ini spesial 10 soal. Memang videonya panjang, tapi benar-benar mengena sesuai dengan kisi-kisi dari pretest PPG. Seperti itu. Lanjut kita di latihan berikutnya yang nomor 6 ya. Ini tentang sifat-sifat bangun datar di sisi nomor 6. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut ini ya. Di sini ada sifat-sifat bangun datar, ada 3 sifat di sini termasuk bangun apa? Kita analisis di sini yang pertama, mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Kalau di gambar A yang trapesium hanya 1 pasang sisi yang sama panjang. Ini dan ini yang sama panjang, berarti 1 pasang saja. Berarti jawaban A eliminasi. Kemudian B, belah ketupat 1 pasang. Ini bukan 2 pasang, tapi ini semuanya sama panjang. Berarti 4, mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Berarti belah ketupat eliminasi. Seperti itu ya. Kemudian jajar genjang. Jajar genjang sudut ini sisi ini sama dengan ini. Kemudian yang miring ini juga sama dengan ini. Berarti ini punya 2 pasang sisi sama panjang. Masih sesuai. Ya, jajar genjang. Layang-layang. Sisi ini sama dengan ini. Yang bawah ini sama dengan yang bawah ini. Berarti punya 2 pasang juga. Masih memenuhi. Kalau persegi panjang, ini kan sama semua. Nah, sisi ini kan sama semua. Berarti kan semua sisinya sama. Hampir sama dengan belah ketupat. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Sudah tereliminasi tinggal 2. C atau D. Syarat berikutnya nomor 2. Hanya mempunyai sepasang sudut berhadapan sama besar. Lihat sudut berhadapan punya sepasang ya. Punya sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut ini dan ini tidak sama. Ya, tidak sama ini. Tapi kalau sudut ini dan ini sama. Ini adalah sama besarnya. Berarti punya 1 pasang. Berarti kan jajar genjang. Sudut ini sama dengan sudut ini. Kemudian sudut ini sama dengan sudut ini. Berarti ini punya 2 pasang. Jajar genjang otomatis eliminasi. Maaf ya. Jajar genjang yang ini yang tereliminasi. Berarti tinggal layang-layangnya saja. Pilihan jawaban yang D. Seperti itu ya. Eliminasi, cara eliminasi ya. Lanjut kita di soal nomor 7 ya.
Di sini tentang koordinat bayangan, ada yang menentukan koordinat bayangan berdasarkan pencerminan berdasarkan X atau Y-nya ya. Itu di kisi-kisinya. Ini di soal saya buat X-nya ya. Koordinat titik A adalah 10, -3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Maka koordinat bayangannya adalah pilihannya A sampai dengan E. Kita bahas yuk di sini bagaimana cara mencerminkan menggunakan garis X ya. Sebenarnya kita bisa memakai gambar ya, cuma koordinat kartesius bisa kita gunakan seperti itu, tapi akan memperlama waktu, manajemen waktunya akan rusak dan kalah di sini saja. Maka kita harus pakai cara cepatnya. Titik A adalah, saya tulis lagi, titik A di sini adalah 10, -3. Oh maaf, -3 dicerminkan terhadap X4 sehingga A aksen. Nah, A aksen itu artinya A bayangan. Karena dicerminkan terhadap X4 berarti X-nya di sini yang kita kalikan. Berarti di sini adalah K-nya kan 4 berarti 10 ini ya kali 4 ya 2X karena 2K ya, maaf 2K. Rumusnya gini biar mudah. 2K dikurangi dengan X-nya. Nah, dikurangi dengan 10, -3-nya. Ini kan K, umpamanya K ya, kita simbolkan dengan K sehingga A aksennya berarti di sini adalah 2 dikali 4 dikurangi 10 ini. Yang Y-nya tetap -3. A aksen bayangannya adalah 2 kali 4-nya 8, 8 dikurangi 10 berarti -2, -3. Seperti itu. Jadi jika ke X berarti di sini X-nya ini yang dikalikan 2 baru dikurangi dengan ini. Ya, misalnya ini dicerminkan ke dalam X sama dengan 5 katakanlah. Berarti ya 2 kali 5 dikurangi 10 ini. -3 gini. Sehingga 2 kali 5 10, 10 kurangi 10 0, -3. Itu adalah misalnya bayangannya jika dicerminkan ke dalam X5. Seperti itu ya konsep untuk mencerminkan, pencerminan ya. Lanjut kita di soal nomor 8 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar luas permukaan kerucut adalah. Nah, luas permukaan kerucut itu harusnya yang diketahui adalah sisi S-nya ya, jadi bukan yang tingginya, tapi harus garis pelukisnya atau disebut dengan S ya, harus S-nya. Otomatis kita harus cari S-nya dulu, garis pelukisnya berapa. Di sini sudah ada jari-jarinya 14, tingginya 48, berarti kita harus pakai Pitagoras dulu. Baru cari luas permukaannya. Sehingga S di sini adalah akar dari alasnya di sini, alas yang ini kan 14 kuadrat. Saya tulis saja. Ditambah dengan tingginya adalah 48 kuadrat. Nah, ini akan ketemu nanti. 14 kuadrat itu kan 14 kali 14, 196. Sementara 48 kuadrat adalah 48 kali 48, 2304. Tinggal kita jumlahkan di sini 196 dan 2304, 2500. Berarti S-nya di sini adalah akar dari 2500 yaitu 50 cm. Nah, S-nya di sini sudah ketemu yaitu 50 cm. Sehingga kita bisa mencari luas permukaan dari kerucut ini. Rumus luas permukaan kerucut adalah pi kali R di sini dalam kurung R ditambah garis pelukis atau S. Pi-nya kita pakai 22/7 karena R-nya adalah 14. R-nya 14, S-nya 50. Nah, sudah kita masukkan ya. R-nya ini ya, ini R, ini tinggi ya, ini S-nya gitu ya. Berarti di sini saya bagi dulu 14 bagi 7 biar mudah. Hasilnya adalah 2. Tinggal tersisa 22 kali 2. 44 dikali 14 ditambah 50, 64. 44 dikali dengan 64. 2816 cm. 2816 pilihan jawaban yang C. Seperti itu ya. Cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Kita lanjut di soal nomor 9 ya.
Oke, ini spesial sekali memang video ini 10 soal resmi berdasarkan kisi-kisi pretest PPG-nya. Nilai rata-rata ulangan matematik yang berjumlah 40 siswa adalah 62. Jika seorang siswa yang mendapat nilai 23 dari kelompok itu tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-rata tersebut, maka nilai rata-rata ujian menjadi oke, di sini rata-rata kan jumlah nilai dibagi dengan banyak siswa, ya kan? Jadi rata-rata itu adalah jumlah nilai, nah jumlah nilai dibagi dengan banyak siswa. Nah, gini kan. Sehingga kita bisa mencari di sini karena rata-rata yang pertama sudah ketemu 62, berarti ini kan 62. Kemudian jumlah siswanya kan 40. Berarti kita bisa mencari jumlah nilainya. Jumlah nilainya berarti 62 kali 40. Nah, jumlah nilai saya tulis di sini. Jumlah nilai berarti 62 dikalikan dengan 40 siswa gitu ya. Berarti di sini adalah 2480. Ada satu siswa yang nilainya 23 itu dikeluarkan dari kelas, dari nilai rata-rata ini, maka rata-ratanya menjadi berapa? Berarti jumlah nilai ini kita kurangi dengan 23. Nah, gini kan. Hasilnya adalah 5457 ya. Baru ini kita bagi jumlah siswa baru, karena hilang satu berarti tinggal 39. Awalnya kan 40 siswa ya. Karena satu nggak dihitung maka tinggal 39 gini ya. Tinggal kita bagi, berarti di sini hasilnya adalah 63. Rata-rata baru menjadi 63. Pilihan jawaban yang E. Seperti itu ya, sederhana sekali ya. Tapi menjadi mudah ya. Yang penting banyak latihan, pantau terus klub matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, terakhir di soal nomor 10 ya, untuk latihan pretest PPG berdasarkan kisi-kisi 1 sampai 10 soal, luar biasa ya, panjang videonya tapi benar-benar mengena ya. Seorang pedagang mobil membeli mobil bekas dengan harga 52 juta, kemudian mobil diperbaiki dengan biaya 11 juta, kemudian dijual dengan harga 59.850 rupiah. Persentase kerugian, jelas rugi di sini. Modalnya tentu di sini harga belinya kan menjadi bertambah karena ada biaya perbaikan. Harga beli pertama adalah 52 juta. Saya tulis saja di sini 52 juta gini ya. Ditambah perbaikannya adalah 11 juta. Oke. Sehingga harga belinya kan menjadi naik ini ya, menjadi 63 juta. Oke, saya tulis total saja karena nanti nggak ada yang pecahan ini ya. Nah, sementara harga jualnya adalah 59.850, sehingga kita bisa mencari persentase rugi, persentase kerugiannya, yaitu dengan cara harga beli dikurangi dengan harga jual gini, dibagi gini, harga beli, nanti hasil ini harga beli ya, ini dikali dengan 100%. Oke, ini. Nah, harga belinya kan 63 juta. 63 juta dikurangi harga jualnya adalah 59.850.000. Dibagi harga belinya adalah 63 juta. Baru dikalikan dengan 100%. Gini ya. Nah, gini. 63 juta dikurangi 59.850 adalah 3.150.000. Ini kerugiannya. Baru dibagi dengan 63 juta. Gini saya tulis 63 JT gitu aja ya. Dikali dengan 100%. Sehingga kita bisa mengalihkan 3150 ini kita kalikan dengan 100 dulu. Sehingga nanti hasilnya adalah 5% kerugiannya. Berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Selalu pantau klub matematika, akan kita berikan video-video terbaru untuk persiapan pretest PPG. Mungkin ada saran ataupun request, silahkan tulis saja di kolom komentar. Semoga semua video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap berikan like-nya kepada kami, berikan komentarnya, dan pantau terus klub matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.